Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syukron lillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Pada kesempatan kali ini telah hadir di depan kita semua Ketua JKH ini, Ustadz Ahmad Qudsi. Kita akan berbincang-bincang dan ya seputar kehidupan beliau, lalu kiprahnya di Yogyakarta, di Ansor, di JKH, di NU. Ini salah satu sosok inspiratif bagi saya ya. Semoga bagi para pemirsa Sakmadio TV juga. Oke, alhamdulillah bisa hadir di sini. Matur nuwun sangat Cak Qudsi. Oke, sama-sama. Ini tak kenal maka tak sayang. Ini kita ngobrol santai-santai aja, mengalir, kita frame guyon, kita bawa enjoy biar nanti bisa dinikmati oleh pemirsa. Kalau nggak bisa dinikmati ya nggak apa-apa. Ini sebenarnya Cak Qudsi ini nama lengkapnya siapa? Nama aslinya siapa? Karena jarang orang yang bernama Qudsi itu jarang. Saya bahkan baru satu kali ini nemu. Alhamdulillah. Kalau awal dirian matur nuwun atas waktunya kalau diundang di podcast nomor 1 di Ledo Martani. Luar biasa, insya Allah. Luar biasa sebenarnya. Salah satu yang ada. Mudah-mudahan kedepannya tambah berkembang. Amin. Sakmadio TV. Kembali ke pertanyaan tadi, nama lengkap. Nama lengkap sebenarnya kula niku agak dilema. Kok dilema? Bagaimana itu? Karena dulu waktu kecil, mungkin iki langsung mawon apa. Waktu kecil niku kula diberi nama oleh abah kula niku Ahmad Qudsi. Cuman setelah di SD wali kelas kula niku menganggap bahwa nama Ahmad Qudsi niku terlalu ke Arab-Araban. Oh gitu. Sehingga orang tua kula dipanggil, bapak ibu kula niku dipanggil, terus ditanya, ini Ahmad Qudsi mau dirubah tidak di ijazah itu karena ijazahnya akan dipakai selamanya. Iya. Lah pripun? Nggih kayaknya kurang gaul. Sehingga dirubah namanya menjadi Qudzianto. Oh gitu. Oh iya. Qudzianto T. Itu usulan dari guru panjenengan. Wali murid, dari wali kelas. Wali kelas. Oh gitu. Lalu tanggapan orang tua? Tanggapan orang tua kula niku, kalau memang itu membawa keberkahan ke depannya monggo. Oh gitu. Sehingga di ijazah kula niku ditulis nama Qudzianto. Qudzianto. Enggak ada Muhammadnya? Boten. Enggak ada. Berarti nama gaul itu malah ya. Tetapi kalau di akte bagaimana itu? Qudzianto. Berarti itu akte dirubah nama sekalian. Dirubah sedaya. Semenjak kula niku di ijazah, terus orang tua kula niku langsung di rumah niku mungkin ngurus dirubah namanya Qudzianto karena wali kelas kula niku mengatakan bahwa ijazah niku sangat penting. Ke depannya. Kalau anak membawa keberkahan apa-apa. Tapi keseharian kula di rumah niku tetap dipanggil Qudsi. Berarti nggak salah ya orang yang manggil Mas Ahmad Qudsi itu sebenarnya juga nggak salah juga. Tapi suka yang mana ini sebenarnya? Kalau di penyesuaian. Berarti kalau di tempat-tempat formal pakai Qudzianto, kalau di jamiah itu pakainya Ahmad Qudsi. Yang penting ada Qudsinya. Maka membingungkan. Ini karena saya para pemirsa Sakmadio TV ini asli Madura. Nanti kita tanya lebih lengkapnya. Jadi saya memanggilnya biasanya dengan Cak gitu. Cak, orang Jawa Timur kan terkenal dengan Cak gitu. Jadi jenengan itu asli mana? Asli Sumenep. Sumenep Jawa Timur. Sumenep kalau dirunut dari bawah niku kula desanya niku desa perbatasan antara ada teng mriku wonten desa Gingging dan Gilang. Kula niku di perbatasan niku. Sekolahnya SD kalau sore niku MI atau Madin. Niku di
Desa Gilang, tapi tempat tinggalnya kula di Desa Gingging. Oh, berarti di lain desa sekolah ngajinya itu. Kecamatannya Kecamatan Beluto, kabupatennya Sumenep. Sumenep. Berarti kalau dari Pulau Veteran itu lah masih jauh ya, Said Sulaiman itu. Masih jauh. Masih jauh. Tasih. Padahal itu Madura kecamatan paling timur, kabupaten paling timur. Kabupaten paling timur. Oh gitu nggih. Berarti Madura itu banyak kabupaten nggih? Ada 4 kabupaten. Bangkalan, Sampang, Sumenep, Pamekasan. Pamekasan, Sumenep. Oh gitu. Sumenep kalau dari perbatasan Pamekasan Sumenep niku dari Pamekasan ke Sumenepnya kurang lebih 30 menit. Dari teng Sumenep niku wonten pondok pesantren Al Amin Parenduan. Terus niku tesi kurang lebih 15 menit lah. Oh gitu. Kalau ke Keraton Sumenepnya kurang lebih 30 sampai 40 menit. Keraton Sumenep. Okay. Oh, jadi ada kerajaan dulu di situ. Alhamdulillah wonten. Oh, kalau nggak salah dulu memang itu ya, memang Sultan Sumenep ya yang menemukan makam Said Sulaiman di Pulau Veteran Kaliangat itu kalau nggak salah. Bener gitu ya. Insyaallah masyhur seperti itu ya. Lalu jenengan itu berapa bersaudara? 2 bersaudara. Cuma 2? Nggih. Cowok sedaya. Sekarang di Jawa semua? Kalau kakak kula teng rumah di rumah. Kok Jawa sedaya maksudnya gimana? Dua-dua, maksudnya cowok semua. Oh, cowok semua. Cowok lanang kabeh. Saya kira jenengan ngendika Jawa semua di Jawa semua. Cowok. Berarti jenengan kakak atau adik? Adik. Jenengan yang rakit. Gih. Kakak berarti sekarang sama orang tua. Nyuwun pangapunten untuk orang tua masih semua nggih. Alhamdulillah masih semua. Lalu untuk pendidikan non formalnya saat anak-anak, mungkin usia SD, usia TK, ngajinya di mana itu? Non formal. Niki kula kebetulan ya alhamdulillah. Settingnya niku nggih agak lucu nih. Maksudnya settingnya berarti dunianya itu penuh dengan keunikan ya. Unik sedaya. Ini saya semakin penasaran untuk menggali. Kula di Sumenep, di Madura niku settingan rumahnya dengan masjid sami. Ketika kula di kuliah nggih sami, ketika di Kayen sami. Apanya? Settingan rumah sama masjid. Gitu ya? Nggih. Berarti dengar masjid gitu. Itu di rumah ya seperti itu. Waktu jenengan kuliah juga seperti itu. Jenengan waktu di kuliah juga ngontrak itu. Kuliah niku kula tinggal di asrama masjid. Oh, di asrama masjid. Jadi teng mriki wonten masjidnya, niki asrama. Pasti seperti itu. Di rumah nggih sami. Jadi nggih bapak kalau kakak kula niku mulang ngaji. Nggih, di rumah. Lalu pendidikan non formalnya tadi ikut madrasah atau madin? Madrasah diniyah niku sore. Paginya SD. Berarti jenengan nggak MI ya? Buatan. Produk nasional berarti jenengan. Nggih madin niku leres KMI Gus teng mriku. Oh, tetap suasananya tetap ijazahnya. Oh gitu nggih? Beda dengan di Jawa nggak sama? Nggih. Tapi itu madrasah diniyah sebutannya. Itu berarti sampean SD tamat di rumah. SD-nya pagi, sorenya niku madrasah. Sami kan. Maksud pagi sore niku terus sampai lulus SD. Sampai lulus. Terus kemudian SMP, SMA. Aku lo mboten SMP MTS. Oh, MTS. MTS-nya niku pindah. Atau yang setara lah ya. Pindah ke kecamatan Karangcempaka namanya, teng mriku sekaligus kula mondok. Oh gitu. Berarti nggak mukim di rumah, nggak PP gitu nggak. Sekaligus nyantri. Nggih, sekaligus. Itu sampai berapa itu? Sampai aliyah. Sampai aliyah. Itu pondok pesantren apa itu? Pondok pesantren Nurul Islam Karangcempaka Beluto Sumenep. Satu kecamatan. Beda desa. Berarti selama 6 tahun jenengan di sana ngaji di sana. MTS, MA. Tapi kalau ngomong-ngomong terkait KBM yang ada di Madura, Sumenep ini kan kalau orang banyak tanya Madura ini agamanya enggak Islam lagi, tapi agamanya NU. Alhamdulillah. Ya tetap Islam, tapi saking NU-nya itu, saking le takzim karo Mbah Yai dan begitu semangatnya tentang nasionalisme, apalagi tentang kesukuannya itu luar biasa Madura. Ini apakah sama KBM di pesantren sana dengan yang jenengan perhatikan di Jawa, mungkin Jogja mungkin? Untuk di Jawa, pondok pesantren, terus madin, sih hampir sama. Hampir sama. Tapi kalau ke SD-nya itu jauh. Tapi yang membedakan ada nggak antara ini khas Madura nih, ini bukan Madura, ini ada nggak yang identik? Kalau kitabnya ya.
atau KBM-nya. Istilahnya yang bernuansa pesantren, entah itu adabnya atau ada kitab khusus atau ada syarat-syarat atau ritual-ritual khusus di pesantren. Sama. Cuman bedanya karena Jawa niku nggih penerjemahannya mungkin Jawa gitu. Kitab Safinatun Najah, Ta'limul Muta'alim, terus Fathul Qorib dan lain sebagainya itu kan pakai pegon Jawa. Nggih. Kalau di Madura enggak? Pegon Madura. Lu ada? Nggih. Oh. Niku yang membuat kulo agak kesulitan. Kesulitan gimana? Jenengan orang Madura. Oh, ketika di Jogja. Ketika di Jogja niku. Oh. Akhirnya jenengan lebih memilih ketika mungkin di forum-forum masing-masing menggunakan bahasa nasional aja. Nggih. Ya. Kitab-kitabnya KBM-nya sama. Yang penting niku pondok pesantren dan MTS dan ANEM niku. Sama. Itu lulus aliyah kan, bukan SMA kan? Aliyah tahun Madrasah Aliyah. Tahun berapa itu, Cak? Tahun 2006 akhir. Berarti sekitar selisih 4 tahun dengan saya. Saya lulusan 2010. Berarti saya ini harus hormat sama jenengan nih. Ini berarti jenengan lulus aliyah, kemudian ada gap tahun enggak? Artinya ada istirahat di rumah sebentar baru ke Jogja atau gimana ceritanya? Niku wajib ngabdi di pondok. Oh gitu. Berarti 6 tahun tambah berapa tahun hikmahnya? Setahun. Niku dikirim ke biasanya pengabdian niku pondok pesantren ketika akhir. Niku wajib ngabdi, jadi keluar MA niku wajib ngajar bahasanya niku. Istilahnya KKN. KKN pondok. KKN pondok. Gitu. Ditempatkan di anggaplah sekolah-sekolah niku. Oh gitu. Untuk di pondok-pondok pesantren kecil. Yang itu nanti mukim di situ ngajar di situ selama 1 tahun. Hingga akhirnya jenengan baru keluar dari Madura. Akhir niki juga dilema sebenarnya, karena bapak kula niku kan dulu BPD. BPD niku nek boten kelentu niku Badan Pembantu Desa. Jadi bapak kula niku terpilih menjadi pembantu desa tersebut. Terus dapat niku lho, Gus. Motor Shogun niku lho. Biru itu. Itu Shogun pertama itu. Setelah itu kalau kan sampun hampir 1 tahun ngabdi di pondok niku kan kalau diajak ke rencana kula Mas Adi Basuki namanya. Kamu tuh mau melanjutkan kemana? Kakak kandung. Buatan. Kakak kamar. Oh gitu. Jadi 1 kamar niku ngabdi 1 tahun, ngabdi 2 tahun kalau 1 tahun. Cuman sama kakak yang di Jogja niku kan dari Madura keluar di Jogja. Terus Kak Adi Dasuki niku disuruh nyusul kuliah juga di Jogja. Terus aku kayaknya disuruh kuliah di Guluk-Guluk. Mana itu? Guluk-Guluk niku Sumenep juga, pesantren An-Nokoyah Guluk-Guluk. Itu ada universitasnya? Ada sekolah tinggi. Sekolah tinggi, masih sekolah tinggi ya? Iya, masih sekolah. Karena ada persyaratan untuk jadi universitasnya. Kata bapak niku, ini kakakmu di sini karena kakak dulu niku juga merantau ke Jakarta, ke Bali. Waktu itu kalau mau dalam rangka pendidikan atau boten istilahnya cari pengalaman. Cari pengalaman kerja. Otomatis bapak kan cuma berdua. Kalau ibu yang mulang ngaji di rumah niku ada sekitar 30 sampai 40 santri niku. Aku lo di sama bapak, kamu kuliah di Guluk-Guluk aja, aku nggak usah keluar Madura. Aku lo menyampaikan ke Kak Adi Dasuki niku, Kak Adi, saya disuruh kuliah di Sumenep aja, bukan di luar. Madura. Tapi ini lumayan loh, ini gratis. Oh ada beasiswa. Buat gratis niku maksudnya asramanya gratis, terus wonten makan minum semua. Itu tinggal di asrama itu. Ya, kalau memang boleh Kak Adi, ayo kamu ke rumah. Akhirnya Kak Adi tak ajak ke rumah. Di Kutsi itu Pak di Jogja cuman bayar uang kuliah saja. Untuk makan, terus tempat tidur dan lain sebagainya nanti ada asrama. Tinggal di masjid. Udah di cover itu ya? Di cover setuju. Cuman jadi muadzin, nanti ingin tahlil gantian. Semua asrama terus beras dan lain sebagainya sampun ditanggung. Pokoknya finansial, kebutuhan sehari-hari. Kadang tiap bulannya tersindikasi 200 lah 300 ribu untuk ditambah-tambah.
Akhirnya bapak jenengan Akhirnya bapak kuno bener di, nggih Pak nggih. Oh ya udah. Akhirnya dari situlah kula mulai bapak ibu niku sowan ke Romo Yai di Sumenep niku di pondok Pondok pesantren Pesantren Islam kalian bapak ibu bahwa Mas Adi dan Mas Kuci niki pengen melanjutkan kuliah, boten sakit melanjutkan mengaji. Berarti itu akhirnya jenengan disuankan ke Kiai Pondok tadi. Nggih. Sekalian kakak kelas jenengan tadi. Nggih. Yang sama-sama berdua sama-sama ke Jogja. Nggih. Oh gitu. Di tahun yang sama. Di tahun masuk fakultas yang sama. Itu jenengan masuk di UIN kalau nggak salah ya. Di UIN Fakultas Tarbiyah jurusan PAI. PAI. Yang kakak jenengan Mas siapa tadi? Adi Dasuki. Mas Adi Dasuki itu juga di situ. Okay. Asramanya juga sama. Asrama. Berarti jenengan di situ ada keluarga lah di situ ibaratnya awal-awal itu. Satu asrama, satu tempat kuliah, satu kelas. Satu kelas. Dari daerah yang sama. Berarti istilahnya meskipun asing untuk awal-awal tapi ada teman. Alhamdulillah. Termasuk mencari pengalaman di Jogja sarang-sarang. Itu tahun berapa jenengan pindah dari rumah ke Jogja? 2007 akhir. 2007 akhir. Nah, 2007 akhir berangkat niku ke rumah mbaknya. Kebetulan mbaknya orang Sumenep. Kuliah di Jogja dapat orang Temanggung. Bukan Temanggung. Iya, Temanggung. Dapat orang Temanggung, tinggallah di Jogja. Tinggal di Jogja. Nah, emasnya niku, anggap niku. Masnya itu yang istrinya kakaknya Mas Kiswanto. Siapa tadi? Adi Dasuki. Adi Dasuki tadi atau Mas Adi Mbaknya. Dasuki? Oh, mbaknya. Nah, Kak Adi Dasuki punya mbak, punya suami. Suaminya itu. Tadi suaminya niku yang di asrama niku. Juga di asrama itu. Mbaknya ngajar TPQ di masjid niku. Oh, berarti sok udek dulu ning kono kabeh. Mas Samsul ngoten nggih. Mas Samsul nikah sama Mbak Lia niki. Karena Mas Samsul sampun nikah, otomatis harus pindah dari asrama niku. Asrama masjid. Akhirnya Mas Samsul bilang ke mbaknya Mas Adi niki, "Bu adikmu yang di Madura niku suruh nempatin asrama niku ketimbang nyari lain." Mas Adi kebetulan ngapun kan secara vokal mungkin dereng karena harus adzan, harus ngimami teng mriku. Maka Mas Adi nyari teman yang saged untuk adzan. Berarti jenengan akhirnya di situ manggon di asrama itu. Dan adzan di situ, kadang-kadang juga minta halil di situ. Tapi olah vokal jenengan bisa adzan itu emang karena kondisi memang harus adzan di situ atau emang sejak kecil sudah mungkin ikut-ikut festival sejak atau kecil dari mulai kelas 3 kelas 3 Madin itu kan juga kelas untuk kelas itu. Kelas 3 Madin itu berarti kalau formalnya kelas 3 SMP ya? Nggih, boten. 3 teng mriku. Oh, SD kok ya? Nggih, Madin dan SD itu sami. Niku pun biasa akhirus sanah ngoten. Pun bagian karaoke ini. Bagian pakai mic pokoknya. Teng mriku kula jadi hadat alwi ada sulisnya. Terus gitu. Di grup di ada kelilingan anak gini. Niku berturut-turut. Sampai berapa tahun itu jangan di asrama tadi? Kalau di asrama kuliah, di asrama kuliah niku kula 2007, 8, 9, 10, 11, 12, 7 tahunan. 7 tahunan itu lama ya. Itu di mana tuh? Di mana tuh asrama? Di asrama dekat bioskop XX1 Jalan Solo. Yang dulu Sapir itu. Sapir, baratnya Sapir. Oh, berarti dekat Demangan itu ya? Dekat depan toko Mas. Wonten jam sostek pos polisi ini. Oh, ada jalan ngidul Bang kecil itu. Nggih. Mriku wonten Jogja Ciken, depannya wonten Masjid At-Taqwa. Oh, Kayen tuh masjidnya apa? Al-Ikhlas. Kalau At-Taqwa masjid di mana ya? Kayaknya ada masjidnya ada. Oh, Al-Ikhlas ya kalau Kayen ya. Masjid At-Taqwa. Oh, siap. Itu sampai jenengan berarti anggap 2013. Sampai selesai kuliah. Sampai selesai S1. Niku kuliahnya kalau selesai 2000 kurang lebih 2011. Masih karena belum nikah. Kalau dipercaya menjadi direktur TPQ di Masjid At-Taqwa itu. Kepala TPQ di situ sampai 2013 akhir.
2014 kula pamit saking mriku. Itu posisi jenengan sudah wisuda? Sampun. Oh, udah selesai. 2011 itu sampun. Udah wisuda, cuma istilahnya khidmat di situ dengan masyarakat di situ. Itu Mas tadi siapa tadi Masnya? Adi Dasuki. Adi Dasuki tadi juga sampai akhir di situ. Sampai akhir. Terus jenengan tadi khidmat di situ 1 tahun 2 tahun juga ikut? Kak Adi nikah. Oh. Dapat orang Kak Adi niku 2011, nggih 2010 akhir niku nikah kali orang Klaten. Terus beliau ngapunten ya Allah, dapat pekerjaan di Sulawesi Selatan niku kalian tuh. Oh. 2011 Mas Adi niku ya take off ke sana. Nggih, hijrah ke Sulawesi Selatan. Kula tesih ngabdi teng masjid niku. Oh, itu sampai sekarang masih di sana? Nggih, Mas Adi itu. nggih. Oh, sampai sekarang. Sampai sekarang. Berarti saat itu jenengan sudah pisah sampai sekarang ya? Nggih. Mas istilahnya jasadnya, Nggih, tapi ruhnya nggih, tetap nggih. tetap nyambung Paling terus. setiap tahun kalau pulang Mas Adi pulang. Ya, ketemu. Gitu pas Idul Fitri gitu. Terus apa tadi kan jenengan kalau nggak salah 1 tahun 2 tahun ya di berkhidmat di Masjid At-Taqwa sebagai direktur madrasah di situ, yo ngomong masyarakat di situ hingga akhirnya jenengan keluar itu maksudnya apa? Apa di situ kurang enak atau memang punya motivasi ingin cari pengalaman lain? Oh, nikah. Oh, jenengan saat itu juga. Itu usia berapa jenengan kepengen nikah itu? Usia 27. 27. Oh, ya sudah sangat pantas lah. Akhirnya dapat orang mana itu? Bantul. Orang Bantul. Loh, istri jenengan orang Bantul. Nggih. Bantulnya mana? Bantul dekat Pantai Kuaru. Pantai Kuaru. Nggih. Berarti Serandaan. Serandaan. Lewat ngisor jembatan kae? Nggih. Jadi niki ke jembatan Progo, Kulon Progo niki ngiri. Ngiri ke bawah itu kan? Nggih, ke arah Kuaru niku. Oh, itu bukan Bantul lagi tuh. Itu ikutnya Kabupaten Samudra Hindia itu. So, berarti Bantul paling ujung selatan. Oke. Jadi kalau malamnya Gus, ke atas mangkatan niki, duduk-duduk di kursi luar niku bunyi ombaknya. Boom. Berarti tempat TPI itu ya? Oke. Itu teman 1 kiloan lah ke pantai. Itu teman mahasiswa. teman musik. Oh, teman musik. Yeah. Berarti malah justru dia istri jenengan nggak kuliah di UIN nggak? Kuliah di UIN tapi jurusannya Benten. Benten dan ketemunya di musik ya. Ini lucu mana? Ini gimana itu ceritanya? Lucu malih niku. Jadi di UIN niku kan wonten istilah senior junior. 2010 niku kula tesih senior. Jadi masih junior apa udah senior? Senior kula. 2010. Okay. Oh iya udah mau wisuda itu ya. Udah mau wisuda senior. Otomatis vokal niku satu-satunya dong. Gagal gitu kan. terus. 2010 akhir niku wonten perekrutan anggota baru. Muncullah kader-kader termasuk istri kula. Oh, ngoten. Jenengan yang istilahnya ngemosi lah. Nggih, ngemos. Oh, gitu. Dan di posisi itu maksudnya musik yang menggeluti apa? Musik apa? Hadroh atau gambus atau campur sari atau ngapunten malih kula niku. Mungkin saat ini kalau mau dikuliti sampai ke Jamiatul Qur'an Al-Fatih nopo ini sebenarnya boten sakit dibuka. Karena aku dulu dangdutan. Loh, nggak apa-apa. Siapa yang mau protes? Loh, iya kan, semuanya butuh pengalaman, proses. Kita nggak bisa menyalahkan, iya kan? Rusak dangdut. Nggak apa-apa daripada punya cita-cita jadi, iya tau, mendingan ya udah pernah gitu kan. Lu nggak apa-apa. Niku dangdut, ya qasidah-riyen. Jadi musiknya tuh 5 lagu qasidah. Setelah itu kalau sudah penuh penonton, ganti dangdutan. Oh. Kula sing MC, kula yang nyanyi. Nek di bawah niku wonten tahu niku pasti tahu. Berarti istilahnya jenengan itu didikan alam juga sebenarnya. Didikan alam istilahnya otodidak gelem ra gelem ono nek aku ya aku sing maju yo MC yo adzan yo dangdutan yo jadi vokal. Tapi yang pasti saya tangkap itu tetap membawa aura positif tetap. Didikan alam sebenarnya kalau dari rumah. Gitu nggih. Nggih. Kula niku kalau misalkan di rumah niku besok niku mau dapat sangu, itu kembali ke awal malih. Mau dapat sangu, sorenya niku harus ngarit. Ngingu apa? Melihara apa ya? Nah, wonten sapi, wonten kambing. Oh gitu. Sampai sekarang masih itu.
Masih. Kapan dibawa ke Jogja? Enggak, ini guyon aja. Ya barangkali jenengan mau bawain saya kan, enggak ya lah, bawa sapi gitu kan. Niku Gus. Sampai orang tua kula niku satu ketika kula kan diajak ke ngarit niku. Kalau sore niku ngarit. Nanti sebelum maghrib niku sampun pulang terus ngikutin tarhim niku. Biasa. Baru nanti disangoni ayah. Gitu. Berarti ya didikan yang bagus. Berarti seorang ayah itu memang nggak pengen manjain anak, tapi suatu ketika niki yang paling terkesan, niki berkesan kali kula. Kula niku habis ngarit paling abot niku. Aku terus wah, yaitu yang dijadikan sangu kamu itu setiap pagi itu sekolah. Kalau kamu memang mau pegang pulpen, rajin belajar. Tapi kalau mau melanjutkan pegang arit, ya udah nggak usah belajar. Oh, abah dari perkataan atau ngentikannya abah jenengan itu akhirnya jenengan berpikir. Berpikir. Wah, ini ngarit terus ya aku ya. Kalau aku saya enggak. Akhirnya jenengan mau nggak mau ikut pulpen. Kalau niku yang sangat berkesan sampai kalau tulis di Facebook dulu. Kalau kamu mau pegang pulpen, ya rajin belajar. Tapi kalau kamu mau melanjutkan pegang arit, ya udah nggak usah. Kalau tulis. Artinya orang tua jenengan pun sebenarnya juga nggak memaksa seorang anak, tapi ya biar anak memilih. Yang penting komitmen dengan pilihannya. Lalu tadi melanjutkan yang tadi setelah jenengan apa di asrama. Setelah jenengan keluar dari Masjid At-Taqwa tadi, lalu menikah. Itu akhirnya jenengan tinggalnya di mana? Kalau tinggalnya itu kan jenengan udah nggak kuliah kan berarti? Nggih, 2012, 13, 14 kalau niku terus di asrama loh. Oh, masih di asrama ya? Nggih. Tadi di masjid cuma istilahnya kegiatannya. Nggih, Gus, kan asrama kali masjid. Dempet. Oh, cuma dempetan. Nggih, tetap ada, tetap. Oh, berarti tetap satu, jadi satu sama istri di situ. Gak bolehnya kalau di masjid niku kalau sampun nikah mau. Jadi kalau sudah nikah karena bawa istri toh wajib pamit. Tapi selama niku belum nikah walaupun sudah keluar kuliah, kalau masih pengen ngabdi di masjid boleh. Akhirnya jenengan nikah tinggalnya tinggal pertama niku kalau di Pelosok Kuning. Malah di Pelosok Kuning sini. Kok bisa di Pelosok Kuning? Karena kalau dapat kerjanya di PKSD. Oh, justru jenengan bisa ke SD mode. Oh gitu nggih. Berarti jenengan di Kayen itu bukan di Kayen cari pekerjaan deket Kayen enggak, tapi dapat pekerjaan dulu, tinggalnya menyesuaikan SD mode. Ya niku Kayen masih jauh. Kayen niku kulo 2018 akhir. Berarti lama jenengan di Pelosok Kuning lama. Lumayan. Sebelum ke 5, apa? 6, kira 3 tahun setengah. 3 tahun setengah. Berarti ini tapi Pelosok Kuning langsung ke Kayen. Enggak ada di mana dulu enggak? Berarti sekali dari kota tadi jenengan ke Pelosok Kuning. Pelosok Kuning di daerah mana jenengan? Dekat Masjid Patok Negoro. Teng mriku wonten muadzinnya Masjid Patok Negoro namanya Mbah Slamet. Nek boten kalian itu selatannya lah. Agak mau turun niku. Boten baratnya. Kalau baratnya kan nonton pondok niku. Niku selatannya. Itu dari masjid berarti arahnya timurnya atau barat? Selatan. Ke selatan. Ke selatan. Wonten Pak Slamet niku muadzin masjid. Itu posisinya jenengan ngekos atau ngontrak? Ngontrak, Mas. Niku lucu malih. Bisa kali Pak Slamet tuh Mas Kutsi ini lo kalau nanti saya akan Pak Slamet nggih same to. Nggih. Kulo kadang suruh adzan zuhurnya. Nggih, seumur hidup ini kulo dari mulai kecil niku masjid. Berarti ngadani Patok Negoro waktu itu? Nggih. Wah, saya aja belum pernah loh. Nggih, kulo kadang adzan, Bos. Adzan di situ. Pak Slamet boten saged. Itu berjalan selama 3 tahun setengah. Berarti kegiatan di situ jenengan selain istilahnya ngurusi rumah tangga, jenengan punya pekerjaan di SD model. Nah, di SD model niku sebenarnya kulo kan dulu mau nikah. Mau nikah 2000. Kok mau nikah kan jenengan pindah tadi udah nikah? Nggih, waktu mau nikah niki. Sebelum kulo niku kan mau nikah. Minta restu ke orang tua. Ditanya kali orang tua kulo, udah dapat pekerjaan belum? Suatu ketika Gus kulo niku wonten training di Kalasan. Niku trainingnya dari Jawa Timur, Surabaya.
Terus minta 5 menit satu waktu, silahkan kamu pejamkan mata di akhir. Ini kronologisnya. Coba kamu pejamkan mata, minta apapun yang kamu inginkan. Yang kalau inginkan langsung kayak materialistis dulu. Kalau pengen ngajar, pengen dapat pekerjaan, karena kalau pengen segera menikah kan ya. Pengen dapat pekerjaan, terus pekerjaannya di kantor yang mewah, megah, betul. Fatihah, ngoten. Seminggu kemudian kula ngisi acara mantenan. Anu ular-ular. Nggih, ngoten kori. Oh, kori. Nah, masak seadanya. Setelah itu ternyata wonten salah satu guru SD model yang jadi tamu undangan. Kebetulan selama 2 tahun SD model itu kosong boten enten guru agama. Coba. Oh, itu berarti kejadiannya sebelum jenengan pindah Menikah. Sebelum menikah. Masih di asrama. Lengarah ke Tuhan sampai seperti itu ya. Setelah itu kalau turun dari yang dipanggil, jenengan Mas Mane sinten? Uji tempat kalau di asrama. Kapan-kapan memang dia kalau main ke situ. Ngoten. Main terus cerita ya di model butuh guru agama tapi grade-nya itu tinggi. Harus juara 1 ini. Terus kalau diajak main ke SD model ternyata kok ngene bentuknya? Megah ngene. Wah, kalau diterima di sini luar biasa. Tes pertama, tes kedua boten enten lawan. Boten enten lawan itu mesti gimana? Sendiri tok lawan. Tasnya dhewe. Tak kira enggak ada lawan itu yang lain kalah semua. Enggak ada musuh gitu. Enggak, dari saking masa enggak ada musuh. Di tes tulis, tes ngaji, tes kori, tes niku. Setelah itu besok akan dipanggil lagi, dipanggil ternyata langsung mikro teaching itu ngajar di kelas. Setelah ngajar di kelas, langsung semua dilimpahkan ke kepala sekolah. Kalau besoknya dipanggil lagi, dikasih tahu grade-nya itu. Ini guru agama yang 2 tahun sebelumnya juara 1 lomba ini, juara ini. Pak Tuci sanggup buatan? Insya Allah, Bismillah. Disitulah kalau keterima pekerjaan, mulailah cari kontrakan di pelosok. Oh, gitu. Itu 3,5 tahun jenengan di pelosok 3,5 tahun. Sama istri. Terus kemudian anak pertama lahir di mana? Di pelosok kuning. Lahir pelosok kuning. Anggaplah maksudnya ini 2 ya anak jenengan. Prosesnya di pelosok kuning, lahirnya di Sadewa. Artinya prosesnya di pelosok kuning. Proses kelahiran anak kedua Kayen. Oh, terus jenengan mulai kenal organisasi ini di pelosok kuning atau di Kayen? Organisasi kalau di Kayen. Oh, berarti saya tanyanya di Kayen dulu ya. Kemudian setelah 3,5 tahun jenengan di pelosok kuning, ini akhirnya memutuskan pindah. Pindahnya ini lucu malah. Lucu lagi nih. Lucu terus. Artinya sama sekali tidak terpikirkan. Dan rodo rapat rasio. Mau aku basa kepeneran gitu ya. Dilalah pangeran iki nglakokke luar biasa. Niku kula ngeten. Ya Allah. Pelosok kuning niku kan naik. Niku boten napa-napa. Naik dari 6,5 jadi 7. Oh, harga. Ya 7,5 betul kan. Harga. Setelah itu kalau copi lah, wah kontrakan kok naik. Konten rencana kalau dari STT Salman itu komen, kamu mau nggak pindah ke Kayen? Itu posisinya siapa itu yang komen tadi? Rencang kulo. Itu jenengan posting di mana atau jenengan status? Oh, status WA. Status WA. Udah ada WA waktu itu ya? Udah ya? Udah 2018 ya udah. Itu jenengan dikomentari rencang guru di SD model. Temen guru agama sekecamatan itu jadi satu toh. Oh, ada komunitas itu. Ditawari di Kayen. Yang justru posisinya berapa meter aja dari. Kayen niku pundi? Wah, ngertos. Kan kula ngertos pelosok kuning model pelosok kuning. Ngoten tok boten pernah mampir. Ya utaranya SD model itu. Waduh, ayo besok saya cek lokasi. Cek lokasi, wah enak banget nih kula. Strategis nggih kebetulan. Di sini ngirit. Ngirit banget. Kalau aku tekan. Jadwal kosong bisa pulang. terus. Dihapus tadi.
Apanya? Nah, kedengeran orang model. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oh, ini kita nggak menjelekan, nggak ada unsur apa menistakan agama, nggak ujaran kebencian, nggak kok, nggak apa-apa. Ini nanti jadi kalau SD model tahu nanti jenengan gajinya terus. Oke. Ternyata teng mriku wonten satpam STT Salaman ngontrak di Kayen niku. Ternyata boten kerasan. Nggih, ngapunten nggih dalam tanda kutip tidak sepaham. Aku teng mriku amaliyahnya nggih. Oh, niku boten. Sehingga cuma ditempati 3 bulan jaluk pindah. Oh gitu. Tempat yang jenengan tempat sekarang? Nggih. Oh itu. Berarti jenengan main di oper kontrak modelnya. Hah? Oper kontrak. Oh, berarti termasuk istilahnya jenengan tuh orang yang gampang adaptasi, istilahnya dari Jogja di asrama yus nemplok plek. Ora pengen pindah-pindah juga enggak di Pelosok Kuning juga plek di situ. Di Kayen juga plek gitu. Modelnya alhamdulillah kula niku nek bahasa rendang kula termasuk di Pelosok Kuning entengan. Entengan tur pun lah diajak Kak Imin rondangi meskipun katanya yang ronda itu harus masyarakat asli Mriku bukan orang ronda. Boleh ikut. Diajak mencair lah di masyarakat ya. Diajak musikan, diajak Idul Fitrian ikut pokoknya di atas mobil Enggak tahu ini menuju siapa ini pokoknya. Itu jenengan tahun pindah ke Kayen tahun 2018. Baru nanti 15, 16, 17, 18 pertengahan. Pindah. Kayen oper kontrak modelnya yang di situ kula pamit ngapunten boten saged memperpanjang. Terus yang di sini karena besi 8 bulan kula harus mengembalikan uang. Kan oper kontrak kalau kula menampung 8 bulan dia sudah bayar 19, 20, ya udah hampir 4 tahun sama ya. Berarti dari Kayen itu baru jenengan tahu jam'iyah. Nggih. Kayen niku kula sebenarnya niatnya boten kula pokoknya setiap ngontrak pasti yang kula pastikan kali bapak kula Madura niku kula nipun harus dekat masjid. Pasti Kan malu kalau dekat masjid kok udah jamaah di mana ngarepan udut ini kan wagu gitu. Mau nggak mau karena harus menjaga agama juga. Teng Kayen niku kula boten kenal siapa. Nothing. Boten. Bahasa Inggris. Sampai nggak ada satupun. Karena murni memang pengen pindah ke Kayen. Pengen ke Kayen lebih dekat. Nggih oper kontrak. Setelah di Kayen kula melihat masjid itu ngapunten kok sepi. Itu nyuwun pangapunten saat itu kondisi Kayen jenengan udah memperhatikan atau belum saat itu? Belum. Yang penting aku neng kene ngono wae. Karena tadi Gus di Pelosok Kuning udah kontrakan tinggi, kok ada yang nawarin kontrakan murah kan cuma 4,5. Waktu itu pindah lumayan gede meskipun istilahnya untuk ukuran keluarga kecil gitu sudah sangat cukup. Akhirnya kalau pindah mriku boten kenal siapa. Cuman kalau masjid niku kalau dulu kan aktivis masjid wonten lah. Kelihatan tuhur asar kula Gus. Yang padahal belum tentu sebelum jenengan belum itu kenal ada yang ada yang ngadzan enggak sebelum jenengan? Boten ngertos. Kulo kan istilahnya ke Kayen itu kan belum langsung nempat. Pindah barang dulu. Nanti keluar dari model baru pulang, kalau sorenya baru pindah. Itu maghrib. Kadang asar, maghrib itu boten. Tapi saya flashback bentar ya. Jenengan tadi ngendika istri jenengan Bantul. Kenapa daripada istilahnya ngontrak di Pelosok Kuning atau cari-cari di daerah utara ini kok nggak punya apa mending di pulang aja di Madura, istri diajak atau mungkin malah ke rumah istri ke mertua di Bantul cari pekerjaan yang dekat sana. Kok kenapa memilih yang ini gitu loh? Memilih di SD model atau nggak di orang tua masing-masing gitu? Oke. Pertama kondisi keluarga. Kondisi keluarga di Bantul niku adik istri kula niku sampun 4. Oke. Jadi banyak keluarga anggota banyak. Kalau yang di Madura? Kalau yang di Madura nggih jauh.
Sangat jauh ya. Nggih. Sedangkan jenengan sudah mulai adaptasi nyaman dengan kondisi di Jogja. Nyaman, mendapat pekerjaan sampun di SD modal. Tapi memang jenengan akui ya, istilahnya orang luar Jawa, orang Madura di Jogja ini menganggap bahwa memang Jogja itu memang destinasi ekonomi. Luar biasa. Yang mau nggak mau. Nggih. Kula niku Gus, niki dulu pernah mendapatkan cerita tapi Jakarta. Coba niki mungkin agak sedikit agak sedikit matre ya, mungkin bahasa. Kalau ngajar kalau kamu di Jakarta, Bud, ada les privat. 1 jamnya sekian. 1 jamnya sekian. Kamu di situ nanti ngimami tahlilan di masyarakat sekian. Kalau dengar cerita itu dari orang Jakarta yang liburan ke Sumeneb. Kalau mau mana ya? Lumayan gitu. Oke. Ternyata kalau ditakdirkan keluar dari Sumeneb, istilahnya lanjut ke luar Jawa, artinya di Jogja. Ternyata di Jogja di cerita-cerita itu kadang gua alami. Ternyata bukan isapan jempol. Oke, misalkan ngajar TPG di hotel nonton TPG ini. Tapi kalau di Madura enggak ya, malaikatan. Alhamdulillah malaikatan. Berarti lillahi ta'alanan tenan. Mulane dungane mandi-mandi ngono. Maghrib, isya. Akhirnya ini langsung apa? Saya kenal jenengan itu kan kayaknya juga bahkan setelah nikah kan. Saya kenal jenengan pasukan Bapak itu gitu. Itu setelah 2019 itu. Berarti jenengan juga belum lama juga itu di Kayan. Belum. Terus jenengan akhirnya ini sekarang jadi takmir masjid sekarang. Jadi ketuanya siapa? Bang Andre. Bang Andre ketuanya. Jenengan sekretaris. Kalau di bagian dari kepengurusan tapi lebih fokusnya ke TPG. Oh, ke TPG-nya. Istilahnya kalau di bagian dakwahnya lah, dakwah masjid gitu. Terus yang istilahnya jenengan mulai masuk di organisasi. Organisasi ini juga yang pertama kalau buatan sengaja. Buatan sengaja Bang Andre ini terpilih menjadi kalau niku kan di masjid gitu. Nah, kadang buatan nonton imami. Ngoten. Jadi adzan dhewe, pujian dhewe, imam dhewe. Makmumi dhewe. Masyaallah. Niku lucu. Setelah itu kondisi ketakmiran niku pun bukan stabil. Kurang lebih 2019 awal. Oke. Kalau 2018 niku pertengahan masuk, 2019 awal walaupun digeret-geret. Kondisi ketakmiran niku pun boten bagus itu. Karena punten mungkin dari jenengan pun ke Masjid Kayan. Mungkin ya juga istilahnya banyak kegiatan mereka yang ya nggak banyak waktu untuk meluangkan waktu di masjid lah gitu ya. Itu berarti terus akhirnya Mas Andre terpilih jadi ketua. Terpilih jadi ketua. Itu pemilihan atau tes? Pemilihan forum. Gitu nggih? Nggih. Tapi kalau niku pun mulai masuk. Oh, berarti Mas Andre ini juga Mas Andre itu asli mana? Asli Cianjur apa? Tasikmalaya. Berarti kiprahnya di Kayan juga sebenarnya sudah sangat diakui waktu itu. Istri. Kalau Bang Andre itu punya kekuatan, istrinya asli orang Kayan. Asli Kayan. Kalau jenengan sama istri orang Pendatang Sedoyo. Akhirnya jenengan ditarik ketika Mas Andre menjabat sebagai ketua takmir. Bang Andre ini sebagai ketua takmir asalkan bisyartin dengan syarat tatkusi yang membackup kegiatan masjid. Jadi Bang Andre ini bagian teknis. Mungkin amplian Bang, mau ini masjid atap bocor siap. Tapi kalau masalah amaliyah di masjid untuk eksekusinya karena memang bidangnya beda-beda. Akhirnya untuk Bang Andre ketika nonton nopo tatuci, ketika nonton bocor Bang Andre terus akhirnya masyarakat juga yang menginginkan Mas Andre ini dengan syarat jenengan harus membackup atau mengcover bagian dakwah masjid, masyarakat juga nyurung jenengan. Alhamdulillah. Itu padahal jenengan belum ada 1 tahun. Belum ada. Tapi kalau masyarakat karena memang awalnya masjid itu sangat konten kondisi seperti itu kok konten yang bisa membackup 50 anggaplah 5 waktu. Memang berat, Cak. Ini bukan sebuah kekurangan atau kita ngomongin kekurangan masjid enggak, tapi memang betul di sana sini tuh kalau bagian roh dakwahnya di masjid enggak ada ya kosong. Tapi kalau ada kegiatannya ya insya Allah hidup itu.
Terus kemudian Mas Andre lah yang mengajak jenengan di organisasi. Mas Andre niku ngapunten kan memang wawasan keagamaan dereng. Cuman kan beliau ketua takmir wonten kegiatan selapan pengurus takmir. Pertemuan pengurus takmir sewedong jadi wonten rutinan wonten lah. Harus ketua takmir niku kumpul entah mujahadah menakib menyebutkan kalian tuh. Bang Andre ajak kula ku. Anda pokoknya jenengan harus ikut loh. Tapi memang saya kenal Bang Andre itu semangatnya luar biasa dan semangat tapi dia juga komitmen luar biasa. Diajak terus kemana-mana kalau diajak. Ketika amaliyah niku cocok, amalkan di masjid. Diadakan di masjid. Awal-awal itu yang paling jenengan mungkin di situ merasa juniornya ya sami nawatokna. Karena toh itu juga perintah bagus. Ikut terus pula. Justru kalau alhamdulillah malah bisa ada ruang jenengan. Di Pelosok Kuning niku kalau boten terlalu banyak ruang. Karena banyak kesepuan. Sampun wonten kesepuan, sampun wonten tokoh, kalau tinggal ikut. Dan keagamaannya sampun tertata rapi. Kayen niki nggih ngapunten dilihat dari kualitas ngapunten. Karena memang yang penting kalau masuk. Iya, saya asli sini ya melihat kalian tuh kayaknya juga belum lama. Tapi saya akui 5 tahun inilah kalian itu perubahannya luar biasa kan. Luar biasa. Sekarang bisa dikatakan kalian itu basis NU itu Bapak yang ngerti kalau. Alhamdulillah. Enggak cuma kerapia, enggak cuma blotan, enggak cuma caper. Kalian sekarang jadi basis NU. Ya semoga bisa istiqomah. Amin ya Allah. Amin. Terus jenengan pertama kali masuk di Banom kan karena nyun pangapunten ini para pemirsa Samadyo TV. Mas Kutsi ini juga di Ansor aktif ya sebagai kemarin terpilih sebagai divisi media dan informasi. Kemudian beliau juga menjabat sebagai ketua Jamiah Qura wal Hufat JKH Ranting Wido Martani. Kemudian beliau juga ikut pengurus Ranting NU dan aktif juga di Lazisnu. Belum lagi kegiatan non jamiah yaitu di masjid belum masyarakat sekitar. Padahal usianya masih sangat muda, tapi komitmennya ini luar biasa. Itu pertama kali masuk di Ansornya dulu atau di JKH atau di NU dulu? NU. Oh, jenengan lebih NU riyen Gus nggih. Jadi awal-awal nggih maksud kula bukan masuk ke pengurusannya tapi masuk kegiatan NU. Ya tidak Mas Andre itu. Jadi ngeten Bang Andre niku wonten kumpulan takmir tadi, akhirnya diajak. Nah, kebetulan wonten napa perkumpulan pengurus NU di Blotan niku, di Pondok Raya Laput niku. Nah, kula disuruh ikut ternyata materinya Cak Hasan niku. Oh, itu acara apa itu? Tentang sosialisasi koin ya. Sosialisasi koin. Saat itu jenengan belum resmi. Cuma dijajak ngono ya. Mau diajak dikira-kira. Oh, sosialisasi koin niku alasan pakai nopo bulu konah niku. Apa? Bulu konah bulat-bulat nanu niku. Itu pakai grafiknya. Soalnya akademisi dia. Wah kalau ngikutin bahasanya koin niku sekian. Sehingga kalau diajak terus sama Bang Andre sama Casan untuk ketemu beliau itu Bang Andre semangat nih kalau bagus kalau melipir terus di belakangnya pokoknya kalau ikut Bang Andre terus sehingga pulau itu kali Bang Andre sebenarnya sebelumnya disuruh menghidupkan TPQ yang pokok itu di situ ya TPQ di masjid dihidupkan seperti di model pun nonton TPQ menghidupkan berjalan 2 tahun bagus lah kitnya Gus alhamdulillah. Terus di Kayen kula coba nopong semi formal persis kayak di model itu bagus kitnya. Oh, jenengan aplikasikan di masjid? Nggih buat ada kartu prestasinya, wonten absen guru, absen santri, terus target tahunan, nanti ada wisuda dan lain sebagainya. Nah, terus bulanan jalan-jalan kemana nanti sparring sepak bola kali DPG pun niku kula adakan kula modern kan jalan sehingga wonten muncul setelah NU-nya lumayan jalan di koinnya muncul
Jamiatul Qur'an wal Hufat. TPQ seharusnya tuh Bang Andre ini kok ngusulaken kula. Ini bidangnya memang TPQ ini. Di dekat jasa. Kalau mau ikut-ikutan loh waktu itu. TPQ harus dihidupkan di Domartan. Bang Andre ngoten. Waktu itu beribu. Masuk lembaga namanya JKH. Bang Andre. Kulo niku dereng ngertos, Gus. JKH ki opo? JKH niku nopo, terus bidang tugas opo? Masyaallah kulo apot menan. Sehingga sama Hasan niku kulo diajak ke rumahnya mboten kalau itu di pondok dijelaskan. Jamiatul Qur'an wal Hufat, perkumpulan para qori, para hufat, terus penggerak Al-Qur'an dan lain sebagainya. Jenengan kulo boten hafid. Enggak apa-apa. Teknis di belakang. Kalau nek korin magap-magap. Wah, tenan. Wong secara kualitas. Jauh. Terus akhirnya tuh peresmiannya kapan itu? Peresmiannya niku 2020 awal. Kurang lebih Februari. Saat pelantikan kepengurusan. Nggih. Pengurus pertama niku. Itu akhirnya ya sampai sekarang ini ya. Dilantik di pondok niku, setelah itu membuat program namanya Turban niku, sosialisasi Jamiatul Qur'an, pembagian banner, masker sama piagam. Salah satu program untuk mengenalkan JKH niku. Mbah Sadi niku boten ngertos tuh yo JKH waktu itu. Iya. Berarti Mbah Sadi udah ada di situ jauh-jauh hari ya? Nggih. Terus kemudian jenengan ranahnya melebarkan sayap lagi ke Ansor ini? Ke Ansor niku kula tanpa sengaja juga ketemu kali Gus Erwin. Ngurus TPQ Gus. Pertemuan di Batko. Batko niku wonten pertemuan akan mencairkan BOP. Badan bantuan operasional niku. Sebesar kurang lebih niku gede. Akhirnya meskipun kula kalau Gus Erwin boten aktif, awalnya boten kenal. Ketemu terlambat Gus Erwin niku. Walaupun duduk terlambat. Kuci ulang. Erwin. Itu di mana itu? Lokasinya di mana itu? Di Basaki. Oh, di Sawan Lor. Tanya. Apa aja materi? Dari situ. Anak duitnya ternyata ketua Ansor, maksudnya pengurus Ansor. Di situ ngobrol. Ngurus BOP ini ku awalnya. Kalau tukeran nomor terus ngurus, ngoten lah. Tersambung lah. Kalau ngertos, ngurus Ansor. Dereng ngertos Ansor juga. Hadir. Kan waktu itu cah selo terus. Oke, malam niku pun selo lah. Diajak kemana mangkat ternyata tambah lama tambah ribet. Terus apa namanya? Setelah berjalannya waktu ini jenengan tadi ngendika 2019 awal JKH, terus Mbak sekarang juga ikut di Ansor, kemudian juga kegiatan non jamiah, artinya juga TPQ, belum kalau nanti ngajar di SD Muda, tentu ada tanggung jawab yang harus dipikul seorang imam rumah tangga lah, jenengan juga punya anak, punya istri. Ini yang saya tanyakan, bagaimana ini jenengan membagi waktu ini bagaimana? Karena nyuwun ngapunten seperti ini. Ini kan ada grup JKH, ada grup Wedo, ada grup NU ini. Ini kok jenengan aktif banget gitu loh. Sedangkan nyuwun pangapunten kalau jujur-jujuran saya kegiatan malam itu saya kalau kemalaman dikit sentak bojone saya. Tapi kok jenengan bisa setelaten itu dan bisa istiqomah gitu. Istilahnya ya semoga tetap istiqomah ya. Tapi sampai sekarang saya perhatikan kok loh, ini orang kok entengan banget gitu. Pasti tentunya ada cara untuk membagi waktu. Karena hak-hak istri jenengan, anak-anak juga tentu harus diprioritaskan juga. Itu bagaimana? Untuk semua amanah yang diberikan ke pulau
sebenarnya kula titik tekankan bahwa kula niku diberikan kewajiban di JGH. Maka ketika selama kegiatan yang lain niku artinya kegiatan JGH niku mboten enten, maka kula punya kewajiban untuk menghadiri ke yang lain. Misalkan ke ansornya, ke NU-nya. Karena kebetulan kalau di NU niku boten ngurus. Kalau di ansor kan bulanan niku, bulanan. Kalau di JGH niku kan memang di pucuknya, jadi boten saged izin. Enggak ono jenengan enggak mlaku itu. Iya toh, ketuane izin kan kacau kabeh sore. Iya. Terus bagaimana itu? Dan nyikapi bagi waktu. Nek membagi waktunya alhamdulillah kula terutama memberikan pemahaman kali istri kula. Kula niku dalam rangka berkhidmat. Kebetulan memang lagi senang-senangnya berorganisasi. Mawon lah. Berorganisasi. Walaupun terkadang niki tidak bisa dipungkiri, terkadang memang harus ada yang dikorbankan. Mau nggak mau. Pagi niku kadang kula subuhan rian istirahat, setelah itu bablas kadang sampai jam 7 lebih 5 menit baru berangkat ke sekolah. Nanti kalau di model dulu tadi kadang ada slot waktu, nanti misalkan ngajar jam pertama, kedua, ketiga, nanti biasanya ada istirahatnya jam keempat, kelima, keenam kosong. Nanti ngajar lagi. Keempat, kelima, keenam niku kalau melipir pulang. Nek boten pulang niku kalau masuk ke salah satu ruangan di situ istirahat. Kalau nggak gitu ya kacau ya. Soalnya kegiatannya nggak cuma siang. Kacau. Tapi pernah nggak jenengan kegiatannya banyak siang, pagi, siang, sore, malam, masa kayak masuk angin gitu? Masuk angin nggih. Maksudnya saya bukan pertanyaan kosong, maksudnya kok kuat gitu loh. Itu resepnya apa? Pemadang saya tahu. Enggak tahu. Lu enggak sembarangan orang ya. Niki mungkin sudut pandang. Kalau melihat ampun nek ngelihat Gus Erwin kuat banget. Wah ya, nek itu robot itu. Tapi menurut Gus Erwin belum Bang Andre. Pakai mobil ke sana kemari itu fisik sama belum mungkin berteman dengan melihat orang-orang yang tadi luar biasa itu. Belum lagi ngapunten itu. Iki bener-bener itu Bang Andre, Gus Erwin selalu memberikan apa-apa itu. Kamu tuh kan belum memikir, cuman menjalankan. Coba di rumah pun apa ya? Aku mikir kayak masih diundang fisik nih loh. Masya Allah. Belum yang lain. Maksudnya niku belum seberapa. Tapi kalau dilihat orang lain iya ya. Berarti secara nggak langsung jenengan setuju bahwa misal saya mengatakan bahwa memang untuk menuju masa depan itu memang harus komitmen konsisten. Kalaupun ada yang harus dikorbankan ya memang harus ada. Memang harus ada. Dan harus termotivasi oleh orang-orang yang mungkin kredibilitas dan sinerginya itu di atas kita. Namanya delok ngisore yo kawe ora ya sebenarnya aku ora, tapi coba lihat yang aktif, yang istiqomah. Akhirnya kita yo pertama-tama mungkin yo ngerasake yang paling pasti sebenarnya meskipun Bang Andre kalau sering menyampaikan ketika Bang kamu jadi ketua takmir, maka ketua takmir itu yang diutamakan kewajibannya. Ini memang wajib semua. Karena sifatnya masyarakat. Sifatnya masyarakat dan ketua nek kula JGH. Karena nek misalkan di multimedia. Niki kula niku divisi tapi kan nonton liyane. Tapi kalau sebagai ketua niki memang sentral. Sewaktu-waktu misalkan memang itu barengan. Kalau membagi waktu dan juga kata dengan tadi tenaganya nih kok fresh terus. Itu kula juga akan sangat menjawab. Tapi kok sakit terus. Yang penting lillahi ta'ala ya Allah, menjalani. Yang penting nggak usah dipikir, yang penting kita jalani gitu ya berarti. Pilih hikmah terus. Terus karena kiprah jenengan dari akademisi, kemudian sekarang masuk di organisasi, belum kegiatan di menjadi guru, belum di masyarakat. Ini harapan atau cita-cita jenengan sebenarnya apa? Cita-cita kula sebenarnya dari dulu polisi.
Apa? Nggak nyambung ya? Nggak nyambung, nggak sekolah akpol kok. Masya Allah. Niki cita-cita. Cita-cita mungkin kalau niku boten ke seperti yang jenengan sampaikan tadi. Polisi, guru, boten. Cita-cita kalau yang pertama adalah pengen membahagiakan. Yang pertama, berarti cita-cita jenengan banyak. Iya kan? Berarti banyak toh. Yang kedua apa? Cita-cita. Iya, cita-cita. Ingin membahagiakan istri dan anak. Niku dengan kula wujudkan. Tapi kalau saya boleh tanya lebih spesifik, Maksud saya profesi gitu. Profesi ini sebenarnya kula ngeten, Gus. Makanya mungkin tadi di awal dengan ekstra terus. Ekstra itu salah satunya kalau memang dari dulu dilatih ekstra sama orang tua bekerja keras. Di Jogja ini sering mengatakan seperti ini ke istri itu. Aku tidak bisa membelikan kamu itu kerudung. Tapi suatu saat saya akan membelikan kamu rumah. Amin, amin, amin. Semoga terwujud. Amin ya Allah. Niku salah satu cita-cita. Cita-cita. Semoga terkabul ya. Dimudahkan. Dijadikan apa saja oleh Allah termasuk. Ternyata orang tua kula niku sangat mensupport. Itu nggih. Nggih. Dulu kula kan coba niku. Niki belum pernah kula expose publish. Publish terhadap siapapun, cuman kula kali bawa kula. Pernah kula disuruh jadi guide. Disuruh apa? Guide, Gus. Maksudnya kula ke Mekah terus nganter orang-orang yang umroh di sana. Misalkan dorong dibayar. Karena di rumah niku kathah sangat. Niku baru 2 tahun bah 200 juta, 300 juta udah bikin gitu. Terus pernah kula diajak bisnis toko. Yang menjual apa itu objeknya? Toko. Kelontong atau toko kayak toko Alfamart niku. Oh, swalayan. Niku karena di rumah wonten banyak yang ke Jakarta, swalayan. Jadi udah bikin rumah, beli mobil dan sebagainya. Ya jadi bapak niku nggih ngapunten nggih lumayan ke dunia lah. Karena pengen kayaknya orang punya dunia niku bahagia. Tapi mungkin juga maksud ayah jenengan itu dunianya juga tetap dibikin. Nggih, leres. Ya itu bagus loh, Cak. Menyemangati ki ya men ojo keikhlasan dadi wong. Lah nek malaikat terus keluargane kepiye ya kan gitu. Pernah ke Malaysia. Jenengan? Lu pernah? Nggih, maksudnya disuruh ke Malaysia. Oh gitu, pernah disuruh untuk ke Malaysia. Makanya kakak bisa dianggap karena tuntutan yang seperti itu agak ke Jakarta, ke Bali pernah. Sehingga kakak tua akhirnya balik lagi. Sampai bilang, Bapak, Soedi, yang keluar itu bukan kamu tuh jaga tuku. Kakak tua kan Soedi. Tapi jenengan nyono kamu tuh, saya motong. Tapi tadi jenengan ngendikon ayah jenengan nyupport. Nyupport itu nyupport gimana? Nyupport kula niku maksudnya untuk keluar. Untuk nyopot nopo niku. Enggak, tadi kan jenengan bilang istilahnya pengen bermanfaat, pengen nyeneng ke bojo. Kamu mungkin sekarang nggak bisa beliin kamu kerudung, tapi suatu saat saya pengen beliin kamu rumah. Terus yang saya tangkap dengan kegiatan dan program-program jenengan di sini, ayah jenengan tuh nyupport gitu loh. Atau nyupport saat jenengan tadi ke Arab tadi. Nyupport ke Arab. Oh gitu. Berarti sekarang nggak nyupport ini orang tua jenengan. Nggak nyupport ini. Untuk saat ini karena ngapunten niki nanti rututannya. Dulu tuh ayah kula niku mboten support karena ngapunten. Hasilnya rano di bawah UMR. Oh, paling enggak jeneng Kutsi, mungkin yang membahasakan sebagai orang tua. Kutsi kamu keluar boleh. Tapi ya harus cara wong Jawa iki sembodo. Di luar ya hasilnya ketok. Kamu tuh karena memang di rumah nih orang beli mobil, beli ini terus dari umroh, jadi kayak beli rumah, bikin rumah, orang tua kalau pengen. Tapi nyun pangapunten nggih, karena atau memang ini budaya atau apa ya? Kalau memang orang Madura itu nyun pangapunten, wah orang bawa emas itu kalau bener Cak, biasanya orang Jawa tuh pakai 2 itu udah cukup. Tekanan Mas. Oh gitu nggih. Nek boten ngoten. Kesikut.
kesikut. Oh. Makanya guru niku nonton lho. Yang disupport justru tadi kamu tuh jadi guide umroh, kamu jadi jaga swalayan di Jakarta, kamu ke Malaysia supaya dapat uang, kamu bikin rumah. Tapi sekarang alhamdulillah kalau kan sampun meskipun guru tapi kan pengen diangkat jadi PNS. Alhamdulillah. Sehingga UMR dan bapak niku berapa tuh tanahnya? Sekian. Wow, itu hampir sama dengan gaji swalayan. Tetap. Berarti jenengan tuh mau nggak mau gini ya, jenengan punya cara pandang sendiri, punya jalan sendiri. Saya ingin membuktikan kepada ayah bahwa cara saya ini bukan hanya cara lahir. Nyuwun pangapunten kalau hanya ini sudut pandang saya ya, Cak. Bukan saya menyepelekan orang-orang yang profesinya seperti ini. Mungkin hanya pendorong-pendorong alat-alat umroh di Mekah atau toko itu kalau saya terlalu lahir. Istilahnya ya udah kalau itu dunia. Itu dunia. Tapi sampean ingin membuktikan bahwa ini loh, Cak. Ini loh, Bah. Saya itu bukan orang seperti itu. Niku apa? Niku justru bapak kulo yang dibantu, kalau istri kulo yang menjelaskan itu. Oh gitu. Oh justru orang tua mertua yang sangat support. Karena mertua niku paham potensi. Oh. Istri kulo juga paham potensi. Mas Kudsi itu tidak cocok digait, Mas Kudsi itu tidak cocok jaga swalayan, eman-eman ilmu. Mungkin. Karena jenengan komitmen sejak kecil tadi. Anda sudah memilih pulpen daripada Arif. Sehingga orang tua Mas Kudsi itu cocok jadi guru. Spesifikasinya memang atau sesuatu yang di sekitar guru lah, area guru lah. Walaupun ini titiannya kesuksesan itu bertahap dan mungkin sangat lambat dibanding yang lain. Sehingga niki momennya kulo di 2021 daftar P3KSN. Bapak, ibu dan adik-adik kulo yang dibantu mertua loh nih. Gratis mobil, gratis makan, disupiri ke Jawa Timur. Mampir ke makom Mas Kudsi minta, Mas Kudsi pengen istilahnya sukses, satunya pengen sukses, membahagiakan keluarga dengan jalan menjadi di Surabaya, Sunan Ampel, di Mbah Brintik, Bantul, niku pungkasan terakhir di rumah Sumenep, kulo niku nyuci kakinya bapak ibu di Wade Ember di Batman. Sampai istilahnya meski Saman juga merasa mungkin agak mengecewakan. Maksudnya orang tua kulo di Madura niku pun buatan support dari segini. Tapi bapak ibu kulo Bantul sangat support. Dari sangat supportnya mungkin istri kulo matur. Mas Kudsi mbok dianggap iso ngoyo. Oke. Jadi dari saking ampun pengen membuktikan bapak keluarga Bantul itu yang membuktikan ke Jawa Timur. Bahwa Mas Kudsi itu memang tak ngomong ya. Tidak langsung 200 juta. Karena nyun ngapunten, ini mungkin lebih berharga karena di setiap step by step pengalaman ini luar biasa. Step by step. Karena mungkin nyun pengapunten untuk orang saya dulu pernah usaha ya, Cak. Untuk duit langsung lihat ini. Neng nggak punya pengalaman. Akhirnya kosong. Ya yang ditakutkan nanti ketika mungkin jadi pegawai lahir toh, nanti jelas yo kacau tuh kejedok gitu. Kerasan di sini, mondok sini aja nanti. Nah, ini kita lanjut untuk pertanyaan selanjutnya. Menarik ini. Ternyata orang tua jenengan sekarang kan sudah mungkin karena udah jadi PNS sudah roto lego dan semoga tetap ridho. Saya yakin ridho. Cuma mungkin para spontan aja mengatakan seperti itu. Jenenge anak kok mosok anak ra didukung. Tapi nganu loh, jenengan itu luar biasa loh. Didukung oleh mertua itu. Ini pos yang luar biasa loh, Cak. Yang mungkin banyakkan orang dengan mertua itu jaraknya luar biasa loh. Bukan hanya 1 meter 2 meter loh. 10 kilo, ratusan kilo loh. Nggak ingin dekat dengan mertua, menganggap mertua itu bukan orang tua. Tapi jenengan sampai seperti itu. Kalau menurut saya itu wah,
yang harus disyukuri betul itu. Semoga nanti jalannya jenengan membuktikan Amin ya guru ini Allah. nanti. Amin. Ya sukses lah, sukses. Dua-duanya doa. Terus kemudian saya tanyakan nih, ada keinginan untuk pulang ke Madura enggak? Niki yang paling aku terus. Ini Sebenarnya dilema lagi ya? nggih, sebenarnya bapak kula niku tidak mengizinkan kula niku tinggal di Jogja. Karena Pendidikan boleh, tapi kalau tinggal tetap di rumah. niki kula lagi-lagi ngapunten muka teng mriki. Sebenarnya niki Karena ini memang ini putra terhot ini. Terbagian. Soalnya itu wilayah privasi keluarga. Tapi yang privasi yang terlalu privasi jangan. Ini nanti bisa di-cut. Tapi ini nanti nggak saya cut. Tapi nggak saya cut nih. Nggih, mboten napa-napa. Insyaallah mboten napa. Simbah kula. Niku dua anggaplah simbah kula. Kepala desa. Nggih, kepala desa. Lurah. Dari terah ibu kula, dari darah ibu kula niku. Ngapunten nggih mulang ngaji. Guru ngaji kampung. Niku terah dari atas. Sehingga kula niku punya darah niku. Punya darah untuk Bapak ampun jadi ketua BPD waktu itu. Mau nggak mau hati jenengan juga terpanggil untuk meneruskan itu di karena di Madura itu terutama di Sumenep ketokohan terus kental dan ketokohan nggak mau diteruskan yang lain harus keturunan kental sangat istilahnya niki darah bupati atau niki darah lurah niki terus diperhitungkan bahasa suatu saat nih pasti kurang akan balik gitu ya, insya Allah. Dan kenapa kan sekarang di Jogja udah nyaman? Mungkin niku ngapunten kula dari awal memang bahasa sampe nawatona kali wong tua kali orang sama orang Ridullah firidul walidain ya. Mungkin menurut kula niku sepintas ini sukses tapi selama itu juga orang tua kula bapak kali ibu orang kersake ya nothing niku kula insyaallah bah kula niku sampun jadi ASN jadi PNS mungkin suatu saat kula niku saged mutasi ke Madura atau kalau enggak gini aja sah jenengan sukses di Jawa orang tua dijak ke Jawa kalau jenengan yuk siapa tahu jadi sultan. Nah, terus aku keluarga boyong ini bilang gini. Halo iya lah, namanya berdoa. Namanya berdoa ya karena pasti nanti tentu akan banyak orang yang kehilangan jenengan. Tapi ya yang pasti nanti takdir Tuhan yang berbicara. Yang penting semoga nanti takdir yang menemui jenengan, yang menemui kita juga takdir yang terbaik untuk kita. Grit kula niku ngeten Mas. Dari mulai kula sekolah ya, MTS nih. Kalau MI SD Madinah kalau kan memang dikekep kali orang tua. Berangkat pokoknya benar-benar militan. Tapi di MTS MA kalau sering dia jangan sekali-kali membantah Wong tua. Oke. Karena itu sakit. Kalau ada orang bijak mengatakan bahwa yang ngajarin kita berbicara itu orang tua. Ya kan? Lebih sakit yang tersakit oleh ibu itu saat kita melahirkan kita. Tapi ada yang lebih sakit ketika kita membentak mereka itu. Wah, sakitnya luar biasa. Waktu itu wonten tetangga kula. Iki ngapunten. Mondok di pondok niku karena memang suaranya bagus, bening, langsung dijadikan tangan kanan kiai. Ngapunten kiai maksudnya anak ikut dalam nggih sampai di sana nanti Romo Kiai niku selawatan beliau yang baking kadang beliau yang selawat niku sampai terucap karena sama Romo Kiai niku kalau pulang anu lah nonton berkat dan lain sebagainya nggih merasa sukses kok merasa sudah punya backingan sudah nderek sampai rumah hilang sih ibunya cerita apa? Kamu itu mau belajar sing rajin toh. Kalau di pondok jangan boros-boros. Apa aku rokok dikasih Pak Yai.
katanya kamu di tetangga sebelah itu pernah punya utang. Ya tak bayar dewe yang aku dibayar kok sama dia. Aku tak. Niki Gus. Sampai saat ini. Sampai saat ini. Maksudnya buatan duit kerja. Lontang-lantung. Artinya pesan yang jenengan sampaikan pesan untuk yang kalau cerita sampai, ini jangan pernah. Walaupun pun sukses, sudah mampu, sudah punya sendiri, ya orang tua yang mampu. Jangan dikompar. Dari dulu dijadikan. Untuk itu berat tapi ya memang perlu perjuangan. Apalagi yang kalau sejalan aja nggak masalah. Tapi kan kadang yuk biar gini wong tua kita dilema. Tapi prinsip jenengan yang penting selama masih ada orang tua dawuh gimana ya. Salah satunya tadi kamu tuh ke Jakarta. Belum bingung. Kalau tetap boten mau di guru misalnya tetap pulang tetap enggih jangan sampai melukai. Yang komunikasi justru bapak kali bapak. Anak kula lahir pertama bapak Madura ke Pastur. Bangun kamu tuh ke Mekah. Ada bapak ini pun menyiapkan dana sekian untuk ke Mekah. Kali bapak kula yang bantu. Mas Kuci ini potensinya tentang buatan aku nggak baik. Tapi Mas Kuci buatan bapak kali bapak yang dari saya ngaku tuh pulang itu buatan berat. Yang paling berat itu terakhir nih pulang. Kamu harus pulang ke Sumeneb karena Sumeneb itu kamu udah punya terah itu dan selalu dinanti masyarakat. Enggak bang, kalau aku sampai jadi ASN suatu saat, insyaallah sampai kasih. Ya berarti nggak aja jenengan berdoa nanti Madura sama Surabaya itu gandeng. Jadi maksudnya gini, biar nanti saya kalau main ke sana itu nggak perlu nyebrang laut itu loh, cedak gitu loh. Soalnya Sumeneb itu aduh tenang, Kamal itu sampai Sumeneb itu banget. 4 jam itu lebih banget. Dari Kamal dari Bangkalan lah, 5,5. Dan itu lewat jalan yang bukan jalan gede, bukan tol, bukan ring road ya kan? Nggak ada jalur cepat, nggak ada jalur lambat. Wah, suwe tenan itu. Pun jalan itu kadang nonton pasar ya. Atau kalau enggak boleh, nggak usah didempelin Madura sama Jawa ini, nggak usah didempelin buat bandara. Wah mantap. Besok di Kulon Progo terbang. Ini saya sudah sampai itu loh. Karena kita tetap, saya komitmen, semoga tetap jadi saudara sehidup semati lah. Amin ya. Ya pokoknya sekarang masih di sini ya, semoga di sininya aman. Amin. Nanti kalau suatu saat memang harus mutasi ke Sumeneb ya, insya Allah saya akan silaturahmi ke sana. Amin ya Allah. Ini yang terakhir, jenengan tentu sudah banyak berkiprah di organisasi di Nahdlatul Ulama, di CGH, di Ansor. Tentu sekarang ada kaderisasi banyak anak muda yang sekarang baru ikut Banser, baru ikut Ansor, baru ikut CGH. Ini pesan global untuk mereka apa? Pesan yang istilahnya bukan pesan secara verbal tapi pesan secara hati lah, substansi itu. Kalau niku sebenarnya pesan dari Kang Beki. Gitu. Hikmah ikhlas. Pun niku. Kang Beki direktur Mitra Swaja itu luar biasa. Itu yang ngomong saya itu waktu kecil itu. Betul itu. Iya, saya waktu awal-awal mondok itu beliau sudah tinggal-tinggal. Itu saya yang wah ini ngancani aku ngomong, dan saya belum pernah dimarahi beliau itu, belum pernah. Istilahnya bukti dia sayang sama saya. Alhamdulillah. Ini mungkin kita bisa sambung lain waktu. Amin ya Allah. Tetap jaga semangat dan doakan kami yang di sini semoga bisa istiqomah. Amin. Jangan lupa untuk pemirsa sama Tio TV untuk subscribe like channel Fans Kutsi. Nanti saya sertakan deskripsinya. Amin ya Allah. Ya. Semoga panjang umur, sehat selalu, Cak. Amin. Doakan kami lain waktu bisa wawancara kembali. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.